Akhirnya Agus Buntung bakal ditahan. Sudah siapkan ruang khusus disabilitas di lapas. Lembaga Pemasyarakatan Lapas di Nusa Tenggara Barat sudah menyiapkan ruang khusus disabilitas diduga untuk Agus Buntung atau Iwayan Agus Suartama. Persiapan ruang khusus disabilitas di lapas itu sesuai permintaan Kejati Nusa Tenggara Barat seolah mengisyaratkan akan menahan Agus Buntung. Lapas yang sudah menyiapkan ruangan khusus disabilitas untuk Agus Buntung yakni Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Enen Saribanon meminta kepada pihak Lapas Kelas IA Kuripan Kabupaten Lombok Barat untuk menyiapkan ruangan khusus penyandang disabilitas. Kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak lapas seandainya ada rekomendasi dilakukan penahanan. Kami sudah melakukan koordinasi untuk menyiapkan fasilitas untuk orang-orang disabilitas, kata Enen. Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Terpisah Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB Joko Jumadi sudah melakukan pemeriksaan ruangan yang akan ditempati Agus di Lapas Kelas IA Kuripan, bila sewaktu-waktu ditetapkan sebagai tahanan lapas. Itu ada 2 ruangan yang menurut kita sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ, kata Joko. Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Joko menyebut tersangka meskipun dalam kondisi disabili berpotensi menjadi tahanan lapas, dengan catatan ruangan yang akan ditempati layak untuk penyandang disabilitas. Dia mengatakan ruangan yang disediakan di Lapas Kuripan berbeda dengan tahanan lainnya, di mana fasilitas yang didapatkan seperti kamar mandi di dalamnya, toilet jongkok dan toilet duduk, shower dan tenaga pendamping. Ada warga binaan yang menjadi pendamping, misalnya untuk membuka celana dan sebagainya, kata Joko. Sebelumnya Polda NTB sudah melakukan perpanjangan status tahanan rumah selama 40 hari ke depan. Sampai saat ini polisi sudah memeriksa 9 saksi dugaan pelecehan seksual tersebut. Mengejutkan, pengakuan Ibu Agus Buntung usai dituduh bantu putranya lakukan pelecehan. Ibunda Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung memberikan pengakuan mengejutkan seusai ia dituduh sebagai membantu anaknya melakukan pelecehan asusila terhadap belasan wanita. Diketahui, Agus Buntung merupakan pria difabel yang disebut meruda paksa seorang wanita yang berstatus mahasiswi di NTB viral di media sosial dan kini menjadi perbincangan publik. Pria disabilitas asal Kota Mataram inisial IWAS alias Agus diduga melakukan tindak pidana pelecehan asusila, bahkan korbannya disebut-sebut lebih dari 1 orang. Resmi jadi tersangka, Agus Buntung harus menjalani rekonstruksi di 3 TKP yang berlokasi di Taman Udayana, Islamic Center, dan Nangs Homestay, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Adapun proses rekonstruksi kasus pelecehan asusila yang digelar pada Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Ibunda Agus, I Gusti Ayu Aripatni membantah putranya adalah pelaku pelecehan asusila. Karenanya saat sang putra jadi tersangka, I Gusti Ayu Aripatni sempat syok. Kaget saya, bahkan saya syok pas Agus ditetapkan tersangka. Saya sampai dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Saya anggap diri saya udah nggak ada waktu itu, akui I Gusti Ayu Aripatni. Tak percaya putra kesayangannya melakukan hal bejat, I Gusti Ayu Aripatni terus membela Agus Buntung. Diakui I Gusti Ayu Aripatni, sejak putranya kecil, dialah yang membantu dalam aktivitas sehari-hari. Saya nggak kuat melihat anak saya, udah kondisinya kayak begini, terus dijadiin tersangka, kan itu tidak masuk akal. Bagaimana dia buka baju celana sendiri sementara dari bayi sampai sebesar ini saya merawat, pungkas I Gusti Ayu Aripatni. Lantaran hal tersebut, I Gusti Ayu Aripatni pun setia mendampingi Agus Buntung meski telah berstatus tersangka. Terlihat I Gusti Ayu Aripatni terus mengawal Agus yang menjalani rekonstruksi hari ini. Ternyata hampir 15 korban mengaku mereka sempat berbicara dengan ibunda Agus saat aksi pelecehan berlangsung. Modus Agus kepada korbannya adalah ia meminta korban untuk berbicara dengan ibunya lewat telepon. Hampir semua korban yang 15 korban itu memang tersangka meminta tolong ke korban untuk menelepon ibunya. Pelaku, ungkap Andre Saputra dikutip tribunnews.bogor.com. Kemungkinan ada, Ibu Agus membantu kejahatan Agus, tapi itu nanti pihak kepolisian menggali hal tersebut. Apakah ibunya komplotan bersama pelaku? Untuk keterangan korban, hampir 15 korban mengatakan,
minta tolong untuk diperiksa juga ibu tersangka. Karena sama semua, modusnya Agus, tersangka meminta tolong telepon ibunya saat melakukan aksinya, sambungnya. Lebih lanjut, Andre pun menceritakan kronologi dugaan ibunda Agus Buntung membantu putranya melakukan tindakan keji. Berdasarkan cerita salah satu korban, ia mengaku sempat diiming-imingi akan diberikan emas 1 kilogram oleh Agus jika mau membantunya untuk masturbasi. Modusnya, Agus, terjadi di bulan Februari tahun 2024, korban tiba-tiba didatangi. Agus, pelaku membuntuti korban ke kos korban. Pelaku ngajak kamar ngobrol di dalam kamar tapi korban menolak. Selesai ngobrol di lantai bawah, pelaku ke atas, kamar korban, mengetuk pintu dan mengatakan, "Nafsu saya sudah naik. Mohon bantu saya mengeluarkan cairan." Saat itu korban menolak dan pelaku mengiming-imingi untuk memberikan 1 kilogram emas atau 1 batang emas, kata Andre Saputra. Ogah menuruti permintaan Agus, korban pun menolak. Namun saat itu Agus langsung menyuruh korban menelepon ibunya lewat ponsel korban. Korban pun mengobrol dengan ibunda Agus dengan percakapan aneh. Alih-alih mencegah tindakan keji anaknya, ibunda Agus justru menyetujui ucapan Agus Buntung, yakni untuk memberikan emas 1 kilogram jika korban mau menuruti permintaan pelaku. Pelaku meyakinkan korban dengan menelepon ibunya. Dengan HP korban, pelaku telepon ibunya. Pelaku mengatakan, "Mak, saya ingin memberikan 1 kilogram batang emas ke korban." Kemudian ibunya pelaku mengatakan, "Iya." Korban berpikir kok segampang itu ibu pelaku memberikan 1 kilogram emas. Sedangkan korban melihat dari cara berpakaian pelaku dia tidak menampakkan punya emas 1 kilogram, imbuh Andre. Tak hanya itu, beberapa korban juga bercerita bahwa mereka dihubungi oleh Agus setelah sebelumnya nomor para korban tersimpan di ponsel ibunya Agus. Tiap kali bertemu korbannya, Agus disinyalir selalu meminta korban untuk menelepon ibunya. Motifnya tuh sama, misalnya, korban menolak, tiba-tiba ditelepon sama pelaku atau tersangka atau chat, karena sudah dapat nomor telepon korban dari modus telepon ibu tadi, ujar Andre. Pantas Agus Buntung selalu pesan kamar nomor 6, letaknya strategis. Sejumlah fakta baru terungkap dalam rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung. Salah satunya mengenai lokasi Agus melakukan pelecehan di Nangs Homestay. Penjaga Nangs Homestay, Iwayan Kartika mengungkap kebiasaan Agus Buntung yang kerap menyewa kamar homestay yang diduga menjadi lokasi pelecehan sejumlah korban. Wayan mengatakan, dalam sepekan Agus bisa membawa 3-5 cewek yang berbeda ke tempatnya. Bahkan Agus selalu menyewa kamar nomor 6 yang letaknya berada di pojokan. Selalu nomor 6 tidak pernah pindah-pindah, itu letaknya di pojokan, kata Wayan sambil menunjuk lokasi kamar tersebut. Belum diketahui alasan Agus selalu menyewa kamar 6 tersebut. Dari pantauan tribunlombok.com, kamar tersebut dilengkapi fasilitas 1 buah kasur dan 1 unit kipas angin kecil. Ukurannya pun tidak terlalu luas, berkisar 3x3 meter dengan toilet kecil di dalamnya. Wayan juga mengatakan usai menyewa kamar tersebut, perempuan yang dibawa Agus tidak pernah menunjukkan gelagat aneh seperti menangis atau lari keluar kamar. Biasa saja, tidak ada yang aneh, kata Wayan. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat melakukan rekonstruksi di dalam kamar nomor 6 tersebut terdapat 2 keterangan yang berbeda dari pelaku dan korban. Menurut pelaku saat berada di dalam kamar, korban lebih aktif saat melakukan hubungan. Sementara versi korban, pelaku lebih aktif saat berada di dalam kamar. Perkembangan perbuatan yang dilakukan tersangka di lapangan akan kami akomodir, kata Syarif. Syarif mengaku dalam menangani kasus ini pihaknya sangat berhati-hati, pasalnya kasus ini melibatkan 2 kelompok rentan, di mana kelompok rentan perempuan sebagai korban dan kelompok rentan disabilitas sebagai tersangka. Sosok yang diduga bantu Agus Buntung lakukan aksi bejatnya, datang ke TKP rekonstruksi. Terbongkar sosok komplotan yang diduga membantu Agus Buntung melancarkan aksi bejatnya, yakni melecehkan 15 korban. Sosok komplotan Agus Buntung itu pun kepergok datang ke rekonstruksi kasus pelecehan seksual yang dilakukan hari ini, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Untuk diketahui, pemuda 21 tahun bernama asli Iwayan Agus Suartama itu menjalani rekonstruksi terkait kasus pelecehan seksual 15 korban. Resmi jadi tersangka, Agus Buntung harus menjalani rekonstruksi di 3 TKP yang berlokasi di Taman Udayana, Islamic Center, dan Nangs Homestay, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB.
Di momen rekonstruksi tersebut, Agus Buntung dijaga ketat aparat kepolisian hingga didampingi beberapa pihak. Tak cuma polisi hingga jaksa, Agus Buntung juga